Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ini dalam kuliah teknik pantai yang kedua. Hari ini kita insya Allah akan belajar mengenai persamaan dasar gelombang. Jangan lupa masing-masing untuk berdoa dulu ya. Saya ingatkan lagi mengenai referensi ya. Referensi tentang di buku teknik pantai Pak Nur Yuwono dan juga Pak Bambang Triatmojo. Dan ini saya tambahkan lagi satu buku referensi yang merupakan e-book. Ini adalah buku berbahasa Inggris, tapi kalian bisa menggunakan akun ini yang memang saya buat, email dan passwordnya. Ini untuk mengakses Google Books ya, buku ini. Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists. Nanti kalian bisa coba dengan cara yang saya tuliskan di bagian bawah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar dan sifat-sifat gelombang. Nanti kita akan lihat ada soal di bagian akhir. Nah, kalau kita berada di laut, kalian berdiri di pinggir laut ya, kalian melihat ada gelombang yang datang dan gelombang yang pergi, maka sebetulnya kita akan melihat bahwa keadaan di laut itu sangat tidak teratur. Gelombang yang ada di laut itu terlihat tidak teratur. Jadi kalau gelombang yang biasanya kita pelajari di mata kuliah fisika, misalnya itu adalah gelombang yang sangat bagus ya, gelombang yang sangat indah, misalnya seperti ini yang ada di gambar. Ada turun lembah gelombang, lalu ada bukit gelombang, ada lembah lagi, seperti itu. Tapi ternyata yang kita lihat di laut itu ternyata sangat ada yang naik, ada yang turun, ada yang tinggi sekali, ada yang rendah gitu. Nah, kenapa seperti ini? Ternyata ini disebabkan bahwa gelombang yang ada di laut itu sebetulnya adalah perpaduan, ya, perpaduan antara bermacam-macam gelombang linier. Gelombang linier itu apa? Gelombang yang biasa kita pelajari di mata kuliah fisika, mata kuliah gelombang yang menunjukkan bahwa gelombang itu linier seperti ini. Yang ada di contoh pada gambar ini adalah 4 buah gelombang linier, ya, yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Ada frekuensi gelombang, ada tinggi gelombang, kalian pernah pelajari. Yang satu misalnya periodenya panjang, yang satu pendek, yang satu sangat pendek, gitu ya. Dan setelah dikombinasikan 4 ini, maka hasil akhirnya adalah yang paling bawah. Sehingga kalau ditanyakan apakah gelombang laut itu adalah terdiri dari satu buah gelombang linier, jawabannya tidak. Karena sebetulnya gelombang yang ada di laut adalah perpaduan dari banyak gelombang linier. Yang ada di contoh ini adalah 4 gelombang linier ya. Satu paling atas ini yang sangat panjang periodenya, lalu 2, 3, 4. Kemungkinan yang ada sebenarnya di lautan bisa lebih dari ini atau bisa kurang dari ini, tergantung pada keadaannya. Sehingga sebetulnya gelombang yang terjadi di laut yang kita lihat sehari-hari itu adalah gabungan dari banyak gelombang linier. Nah, gelombang linier sendiri itu adalah yang sering kita pelajari di mata kuliah kalian sebelumnya. Nah, di sini kita spesifikkan gelombang yang kita pelajari adalah gelombang yang ada di laut. Sehingga kita lihat bahwa di sini ada batas muka air tenang ya, atau sea water level atau MSL mungkin sea level yang biasa kita tahu. Nah, lalu ini adalah 0, titik 0, garis 0 untuk sumbu X-nya, sedangkan
yang garis tegaknya sumbu Y-nya adalah yang ini, sehingga titik ini adalah titik 0,0. Nah, sedangkan garis yang batas yang ada di bawah ini adalah dasar lautnya, karena kita bicara tentang gelombang laut. Nah, sehingga parameter yang pertama adalah kedalaman laut atau D kecil, depth, ya, kedalaman laut, yaitu jarak antara muka air rata, muka air tenang di sini, dengan dasar laut. Ini adalah D kecil. Nah, kalian jangan bingung kalau misalnya di buku atau di literatur yang lain, nanti kalian akan menemukan bahwa kedalaman ini adalah H kecil. Jadi kadang-kadang ada yang D kecil, ada yang H kecil. Yang penting dilihat definisinya. Di sini adalah kedalaman laut. Nah, yaitu jarak antara air muka rata dan dasar laut. Lalu yang kedua adalah periode gelombang atau T besar. Nah, T besar di sini ini adalah interval waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk kembali pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya sumbu X-nya ini adalah waktu, ya, artinya 0,0 di sini adalah ketika T sama dengan 0, lalu semakin ke kanannya adalah ketika T sama dengan sekian detik, ya, maka satu periode gelombang T besar ini adalah ketika partikel air ini sampai dia kembali ke kedudukannya semula, sampai di sini. Kenapa? Karena di sini tadi partikelnya ada partikel airnya tepat pada sumbu X, lalu dia turun, naik, ya, sehingga sampai lagi di tempat yang sama dia mau turun lagi. Nah, inilah satu periode gelombang. Jika sumbu X-nya ini adalah T, ya, adalah waktu. Nah, sedangkan A adalah amplitude gelombang, ini A yang kecil, dan H besar ini adalah tinggi gelombang keseluruhan, yaitu 2 dikali amplitude. Jadi amplitudenya ada yang di atas MSL, lalu ada yang di bawahnya. Sedangkan H besar adalah tinggi gelombang yang terdiri atas 2 dikali amplitude. Nah, jika sumbu X-nya ini adalah jarak, ya, maka dari titik 0 sampai dengan titik ini, dari 0 ketika partikel airnya akan turun, lalu sampai dengan partikel airnya akan turun lagi ke bawah MSL, maka ini adalah panjang gelombang L. Atau kalau di sini digambarkannya dari satu puncak ke puncak yang lain, ini adalah L, gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa ini ada dimensi tempat, ya. Jadi dimensi tempat, jika kita berbicara tentang dimensi tempat, maka ini L ini adalah panjang gelombang dari puncak ke puncak. Tapi kalau misalnya dimensi sumbu dalam artian sumbu X ini adalah waktu, ya kan? Artinya dari 0, 1 sekon, 2 sekon gitu, maka dari puncak gelombang ke puncak gelombang yang lain ini adalah periode. Nah, jadi kita bedakan ada dua hal. Yang satu, sumbu X ini adalah waktu, artinya dia berjalan sesuai waktunya. Yang satunya lagi adalah ketika sumbu X-nya adalah jarak. Jarak dari satu, misalnya di sini contohnya jarak dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang yang berikutnya, maka ini adalah L. Ya. Sedangkan jika sumbu X-nya adalah T atau waktu, maka dari puncak ke puncak itu adalah periode gelombang. Nah, parameter yang lain yaitu C cepat lambat gelombang. Ini adalah L dibagi dengan T, yaitu tadi dua parameter yang berbeda tadi.
panjang gelombang dan dibagi dengan periode gelombang. Sedangkan angka gelombang K sama dengan 2Pi per L. Ini ada parameter baru. K atau angka gelombang atau wave number itu adalah 2Pi dibagi dengan L. Sedangkan untuk yang berhubungan dengan parameter waktu, yaitu frekuensi gelombang, di sini sama dengan 2Pi dibagi dengan T. Sedangkan di sini fluktuasi muka air laut, ini lambang ini adalah eta. Eta yang merupakan fungsi dari X dan T. Nah, sekarang kita akan beranjak ke teori gelombang linear. Teori gelombang linear atau teori gelombang amplitudo kecil ini dapat diturunkan dari persamaan kontinuitas untuk aliran tak rotasi gravitasional yang disebut dengan persamaan Laplace. Nah, ini penurunannya ada, nanti kita lihat sedikit. Untuk penjelasan yang panjangnya nanti kalian bisa lihat di buku Water Wave Mechanics yang bahasa Inggris tadi, atau juga di buku Pak Bambang Triatmojo, teknik pantai itu ada. Nah, di sini do pi kuadrat. Nah, ini lambang ini adalah lambang persamaan diferensial yang seharusnya sudah kalian pelajari di mata kuliah matematika, persamaan diferensial parsial. Ya, jadi kalau misalnya persamaan diferensialnya itu yang tidak parsial, maka dia biasanya tulisannya D biasa, dx gitu ya. Lalu dibagi dengan dg, seperti itu ya yang biasanya kalian pelajari. Tapi kalau ini yang digunakan adalah diferensial parsial, maka bentuk D-nya jadi bulat ya, D, do, jadi biasanya. Di sini do V kuadrat V dibagi dengan do X kuadrat, ditambah do kuadrat V dibagi do Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga ini kita lihat bahwa parameter V ini atau potensial kecepatan, dia tergantung pada X dan Y, yaitu jarak horizontal dan jarak vertikal suatu titik terhadap muka air tenang atau still water level, ya, SWL. Nah, persyaratan apa yang diperlukan dalam teori gelombang linear ini? Jadi persyaratan itu apa sih? Persyaratan ini maksudnya adalah kembali ke penyederhanaan ya. Jadi kita ingin melihat bahwa gelombang yang kompleks yang ada di lautan itu kelihatannya sulit untuk kita pelajari. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempelajarinya? Yaitu dengan memberikan asumsi-asumsi yang banyak sehingga gelombang itu akhirnya bisa kita hitung. Intinya seperti itu. Jadi gelombang yang kompleks tadi kita sederhanakan sehingga pada akhirnya kita bisa rumuskan keadaan alam tadi menjadi rumus matematika. Nah, persyaratannya apa saja? Yang pertama, air itu dianggap zat homogen, ya, yang sama zatnya, jadi tidak ada yang berbeda-beda kekantalannya dan lain-lain, zat homogen. Lalu incompressible, tidak terkompresi, kalian sudah belajar di mata kuliah mekanika fluida. Lalu tegangan muka atau surface tension-nya diabaikan, karena panjang gelombangnya dia lebih dari 3 cm ya. Dengan kondisi ini, tegangan muka surface tension diabaikan. Nah, lalu yang kedua, gerakan partikel zat cair ini adalah irrotational seperti yang dituliskan tadi. Jadi dia tidak terrotasi ya. Nah, tidak ada tegangan geser pada batas air dengan udara atau pada dasar laut, yaitu air dengan benda padat ya dasar laut. Lalu ada lagi bahwa pengaruh angin terhadap gelombang ini tidak diperhatikan. Yang ketiga adalah dasar laut itu diam. Jadi kita tidak memperhatikan bagaimana kalau dasar lautnya bergerak itu nanti ada keadaan yang berbeda lagi. Kita mengasumsikan dasar lautnya diam, impermeable dan horizontal. Artinya dia air itu tidak bisa masuk ke dasar laut.
dan horizontal. Dalam hal ini dasar lautnya tidak kita buat miring, kanan, kiri, atau seperti apa, horizontal. Jadi betul-betul keadaan ideal, ya, lautnya diam, tidak ada angin, horizontal, gitu. Sehingga dengan asumsi seperti ini, nanti ini ada parameter yang lain yaitu V, yaitu kecepatan, ya. Dalam hal ini adalah do V do Y, ini sama dengan 0. Jadi kecepatan vertikal pada dasar laut, ya. Dasar laut itu adalah Y sama dengan minus D. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, kalau ini titik nolnya di still water level, lalu Y ini arahnya ke atas. Nah, kalau ke bawah seperti ini kan pasti minus ya nilainya. Sedangkan jarak dari muka air tenang ke dasar laut ini adalah D, sehingga dasar laut di sini kita memiliki definisi bahwa dasar laut itu di sini tuh Y-nya berapa, ya kan? Kedalamannya berapa? Y ini adalah minus D. Jadi ini D-nya jaraknya dari 0 sampai bawah D sehingga Y sama dengan minus D. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada Y sama dengan minus D, ini kecepatan horizontal atau V-nya ini adalah 0. Ini adalah cara matematika untuk merepresentasikan kalimat di nomor 3 ini. Nah, yang keempat, tekanan udara di permukaan air itu adalah konstan. Nah, yang kelima, amplitude gelombang itu kecil dibandingkan panjang gelombang dan kedalamannya. Jadi intinya amplitude gelombangnya itu relatif kecil gitu ya. Dibandingkan panjang gelombang tadi yang sudah kita bicarakan dan kedalaman dari laut itu sendiri. Dan kecepatan partikel air itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan jalar gelombang. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, ini ada sedikit penurunan persamaannya. Yang pertama adalah persamaan Bernoulli untuk irrotational flow. Ini kita ikuti saja dulu ya, persamaannya seperti ini. Setengah U kuadrat tambah V kuadrat, lalu ditambah GY, ditambah P per rho, ditambah do si per do T sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan ketiga sehingga masing-masing do V ya, ini potensial kecepatan, ini yang tadi sama. Ini bisa kita lihat bahwa di sini U adalah kecepatan partikel arah X, sedangkan V adalah kecepatan partikel arah Y. Jadi yang tadi ya, ini masih sama dengan parameter yang kita bahas di slide yang sebelumnya, bahwa U itu adalah kecepatan partikel arah X, sedangkan V adalah kecepatan partikel arah Y. Ya. Yaitu yang ada di sini ya. Nah, ini adalah V yang sama. Lalu ditambah dengan G, percepatan gravitasi dikali Y, yaitu tadi jarak itu ya, 0 Y itu ke atas, itu positif, sedangkan ke bawah negatif. Lalu ditambah dengan P per rho. P di sini adalah tekanan hidrostatik, dibagi rho adalah rapat massa air, ditambah dengan do V, do T sama dengan 0. P di sini adalah potensial kecepatan seperti tadi. Nah, jika kita jabarkan persamaan ini menjadi persamaan keempat, yang kita jabarkan itu apa sebetulnya? Ini sederhana saja ya, yaitu U itu adalah kalau dijabarkan menjadi do si do Y, lalu ini dikuadratkan, artinya ini juga di dalam kurung kuadrat, lalu V itu adalah do si do V do X, maaf, yaitu do V do Y ya, dikuadratkan sama saja, lalu U itu adalah do V do X dikuadratkan, lalu ditambah dengan GY, ini masih tetap sama, GY-nya GY, lalu P dibagi rho, lalu do si do T sama dengan 0. Nah, kemudian apa? Kemudian kita linearisasikan ya. Ini adalah apa kesempatan atau waktu yang paling menyenangkan karena kita akan menghapus parameter-parameter yang tidak linear. Ya. Seperti ini nih pangkatnya pangkat 2, karena kita membicarakan tentang teori gelombang linear. Jadi yang tidak linear, yang pangkat-pangkatnya banyak, sudah kita
asumsikan 0 dulu. Lalu apa lagi ya? Lalu ini ada P dibagi rho tentang kecepatan, tentang tekanan hidrostatis. Padahal tadi kita asumsikan kita tidak memperhitungkan itu, sehingga nanti yang tersisa ini ya, kita di sini ada tekanan permukaan diambil sama dengan 0, maka P per rho ini sama dengan 0, maka yang tersisa tinggallah 2, yaitu GY dengan dV dT. Tinggal 2 ini. Nah, sehingga di sini GY-nya kita ambil, G-nya kita tinggal tuliskan kembali, sedangkan dV dT-nya kita ambil ke sisi kanan. Kita pindah ke sisi kanan, jadi nilainya adalah negatif. Ya. Nah, setelah itu, setelah tinggal G sama dengan minus dV dT, lalu kita pindahkan lagi, ya, karena tadinya G-nya di kiri, lalu kita pindah G-nya ke sisi kanan, sehingga G-nya pindah ke bawah, ya kan? Karena G, Y, lalu tadi G-nya dipindah dari sisi kiri ke sisi kanan, sehingga dia jadi ke bawah, minus 1 per G dV dT, yaitu ini di mana? Yaitu ketika Y sama dengan eta. Eta ini adalah tadi tinggi muka airnya, ya. Tinggi muka airnya itu adalah eta. Nah, tapi di sini kita asumsikan etanya itu sangat kecil dibandingkan panjang gelombang. Karena ini termasuk di asumsi yang tadi kita tuliskan, di asumsi untuk gelombang linear. Sehingga karena etanya itu dianggap kecil dibanding panjang gelombang, maka dapat dianggap 0. Sehingga eta di sini sama dengan minus 1 per G dV dT pada Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan kondisi batas permukaan, ya. Dan jadi ini kondisi batas di permukaan lautnya. Dengan penjabaran matematis yang selanjutnya, maka persamaan 1 yang tadi di atas, lalu persamaan 2 dan 7. Nanti kalian cek lagi di PDF-nya, ini akhirnya menghasilkan persamaan sendiri, persamaan seperti ini. Nah, nanti penjabaran rumusnya bisa dilihat pada buku Basic Coastal Engineering atau di Coastal Processes yang tadi saya berikan ininya, aksesnya itu ada email dan passwordnya, itu halaman 10 sampai 14 ya, kalian bisa cek sehingga nanti mendapatkan hasil C. C ini adalah cepat rambat gelombang sama dengan GT per 2V tan hiperbolik 2Pi d per L. GT per 2Pi dikali tan hiperbolik 2Pi d per L. Nah, sedangkan kita tahu bahwa L itu sama dengan C dikali T, ya kan? Karena L sama dengan C dikali T, jadi ini C-nya yang atas ini, ya kan? L sama dengan C, nah tinggal dikali T, artinya GT-nya ini tinggal dikali T lagi. Akhirnya jadi GT kuadrat, sedangkan yang lainnya semuanya sama. GT kuadrat per 2Pi dikali tan hiperbolik 2Pi d per L. Nah, ini adalah persamaan permukaan air, yaitu eta sama dengan H per 2 dikali kosinus Kx dikurangi omega T. Ini adalah persamaan permukaan air, mungkin kalian pernah mempelajarinya sebelumnya, sedangkan ini adalah parameter-parameter yang tadi sudah saya jelaskan. Omega adalah frekuensi 2Pi per T, sedangkan K adalah angka gelombang atau bilangan gelombang 2Pi per L. Nah, sedangkan eta ini adalah koordinat muka air, ya, diukur dari still water level. Nah, sampai di sana silakan tarik nafas dulu. Ya, sudah mempelajari persamaan, ya. Bisa kita melihat tadi dasar persamaan, mengapa sampai ada persamaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana klasifikasi gelombang berdasarkan kedalaman relatif. Ya. Jadi gelombang itu sebetulnya dibagi menjadi 3 berdasarkan kedalaman relatifnya,
yaitu apa saja? Ada deep water, ada intermediate water, dan ada shallow water. Nah, kita lihat dulu di sini bahwa deep water, transitional water, dan shallow water itu dia parameter yang menjadi dasarnya apa untuk menentukan parameter tersebut. Nah, ternyata yang menentukan adalah kedalaman relatif atau D per L. Dalam hal ini D-nya apa? D-nya adalah kedalaman laut dibagi dengan panjang gelombang. Jadi kedalaman dibagi dengan panjang gelombang itu adalah D per L. Kedalaman D dan panjang gelombang L. Nah, kedalaman dibagi panjang gelombang ini ada angkanya yang berbeda untuk setiap klasifikasi. Untuk deep water ya, saya sengaja tetap menggunakan kata deep water, jadi air dalam. Itu ini adalah jika D per L itu lebih besar dari setengah. Jadi D per L lebih besar dari setengah, artinya ketika kedalamannya itu dibandingkan dengan panjang gelombang itu lebih besar dari setengahnya, maka dia termasuk ke dalam deep water. Sedangkan untuk transitional water ini adalah D per L-nya ada di antara 1/25 sampai 1/2. Jadi ini lebih kecil, sedangkan yang paling kecil adalah shallow water, yaitu ketika D per L-nya itu kurang dari 1/25. Nah, itu sedangkan di sini, kalau kita sudah memiliki 3 parameter ini, maka kita lihat bahwa nilai tan hiperbolik ini tan hiperbolik 2pi D per L itu nanti juga tergantung dari perbandingan ini. Ya. Tan 2pi tan hiperbolik, tan H itu tan hiperbolik ya. Kalau kalian ketik di kalkulator itu hip dulu HYP, baru ketik tan, itu jadinya tan hiperbolik. Tan hiperbolik 2pi D per L, kalau dia termasuk deep water, maka dia angkanya akan mendekati 1. Ya. Gambarnya ini ada di slide sebelumnya untuk ini ya. Nah, ini adalah gambar grafiknya untuk tadi tan hiperbolik. Nah, 2pi D per L mendekati 1 jika dia termasuk deep water. Jadi deep water ini semakin dalam dia semakin ke kanan. Semakin ke kanan karena K dikali D, K itu kan tadi 2pi per L dikali dengan D dikali dengan kedalaman, semakin dalam dia maka tan hiperboliknya akan mendekati 1. Nah, nanti konsekuensinya apa? Nanti jika mendekati 1, maka karena kita tahu ya rumus tadi C sama dengan GT per 2pi tan hiperbolik 2pi D per L ini, karena tadi tan hiperbolik 2pi D per L ini tadi mendekati 1, akhirnya untuk deep water, C sama dengan GT per 2pi. Jadi seperti ini. Ini penjabarannya ya. Nah, tapi bagaimana kalau intermediate water? Karena dia tidak berubah ya, tan hiperbolik 2pi D per L-nya tetap tidak berubah, sama-sama tan hiperbolik 2pi D per L, sehingga rumus cepat rambat gelombang untuk intermediate water pun tidak berubah, G per K tan hiperbolik KD atau 2pi D per L. Sedangkan untuk shallow water, di sini tan hiperbolik 2pi D per L ini bisa didekati dengan 2pi D per L. Jadi
tan hiperboliknya nanti akan menghilang, tinggal 2pi d per L. Sehingga C sama dengan, kalau diambil dari persamaan yang ini, tan hiperbolik 2pi d per L, nanti tan hiperboliknya bisa terhapus karena dia termasuk pada gelombang shallow water. Ya, ini tan hiperboliknya jadi terhapus, tinggal 2pi d per L. Nah, ini kan nanti tinggal dicoret juga ya, 2pi dengan 2pi, sehingga sisanya adalah GT dikali D per L. Nah, ini adalah penjabaran dari yang tadi saya tuliskan. Untuk tan hiperbolik 2pi d per L yang mendekati 1, ya, yang di sini mendekati 1, yaitu untuk air dalam, untuk deep water, maka karena C sama dengan akar GL dibagi 2pi, sedangkan 2pi per L tadi ini 2pi per L itu adalah K ya, jadi G per K. Sedangkan di sini C kita tahu itu selalu L per T, ya kan? C selalu L per T atau L sama dengan C dikali T. Nah, sehingga dari persamaan yang ini kita bisa menyederhanakan menjadi ini. C sama dengan GT per 2pi. Karena L-nya sama-sama dicoret ya. Jadi tinggal GT per 2pi. Nah, sehingga kalau kita cari L0, L0 sama dengan GT kuadrat per 2pi, sedangkan G dan 2pi ini adalah konstanta, sehingga G dibagi dengan 2pi menjadi 1,56 T kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa kalau kita gambarkan L itu C, cepat rambat gelombang itu dia akan linear karena 1,56 dikali dengan T periodenya, sedangkan L adalah 1,56 T kuadrat. Karena T-nya itu kuadrat, ini kan bergantung pada periode. Semakin bertambah periodenya, maka dia akan naik, tapi dengan persamaan yang kurvilinear, tidak linear.